Hai Mams, memijat bayi memiliki banyak manfaat untuk buah hati. Tapi kalau Mams harus sering-sering ke baby spa untuk memijat bayi, rasanya membutuhkan banyak biaya dan waktu ya Mams. Selain itu, para ahli menganjurkan bahwa ayah atau ibu bayi sendirilah yang sebaiknya memijat si buah hati. Orang tua baru sering ragu-ragu untuk memijat bayinya sendiri karena takut salah memijat atau menyakiti bayi. Jangan khawatir Mams, teknik pijat bayi pada dasarnya sangat sederhana dan bisa dilakukan sendiri di rumah. Apalagi ada bonus tambahannya loh Mams, yaitu berupa ikatan yang lebih erat antara Mams dan buah hati kesayangan Mams. Dalam memijat bayi, ada beberapa hal yang harus Mams perhatikan. Fokus pada bayi. Pastikan Mams hanya fokus pada bayi. Jangan main HP atau nonton TV saat pijat bayi ya Mams. Supaya tidak melukai kulit bayi, jangan lupa untuk mengecek kuku tangan Mams. Apakah sudah pendek atau belum? Mempersiapkan tempat yang nyaman. Suasana untuk pijat bayi mempengaruhi sesi pemijatan nantinya. Jadi, buatlah suasana ruangan yang bersih, hangat, tenang, dan dilengkapi dengan alas pijat yang empuk. Ciptakan komunikasi. Selama memijat, teruslah mengajak bayi berinteraksi untuk membangun bonding antara Mams dengan bayi. Bisa dengan mengobrol, mendongeng, atau bernyanyi. Usia ideal untuk pijat bayi dimulai sejak bayi baru lahir hingga usia 2 tahun. Waktu memijat yang tepat, hindari memijat bayi saat ia mengantuk, habis menyusu, lapar, sedang bad mood, atau saat sedang sakit. Memijat bayi sebaiknya dilakukan setiap hari dan tidak perlu dalam waktu yang lama Mams, cukup 5-15 menit saja. Si kecil akan sangat menikmati masa-masa berdua dengan Mams dan ikatan batin Mams dengan si kecil akan semakin erat. Selain itu, ada banyak sekali manfaat dari pijatan demi pijatan yang Mams berikan untuk si kecil, seperti melancarkan pencernaan, membuat bayi jarang menangis dan meredakan tangisan bayi, mendukung perkembangan mental, fisik, dan sosial bayi. Sentuhan lembut yang Mams berikan untuk bayi bisa membuat bayi merasa berharga dan dicintai. Penelitian menunjukkan bahwa bayi yang dipijat dengan penuh kasih sayang jarang sekali menangis dan sakit daripada bayi yang tidak dipijat. Pijat mampu meningkatkan relaksasi dan menenangkan bayi yang menangis. Selain itu, pijat bayi juga bisa membantu si kecil tidur pulas, mengurangi rasa sakit gigi saat gigi si kecil tumbuh, meningkatkan sirkulasi darah, mendukung kekuatan otot dan tulang si kecil, meningkatkan nafsu makan dan bisa meningkatkan berat badan si kecil. Saat memijat bayi, Mams bisa merasakan kira-kira sebesar apa tekanan yang disukai bayi. Pada dasarnya, pijat bayi tidak membutuhkan tekanan karena saraf serta ototnya masih sangat sensitif. Mams hanya perlu mengelus atau mengusap-usap bayi dengan gerakan yang pasti namun lembut. Seiring bertambahnya usia bayi, tekanan dan waktu pijat bisa ditambahkan. Bayi baru lahir atau newborn hingga usia 1 bulan, pemijatannya seperti usapan-usapan halus saja Mams. Tapi sebelum tali pusat bayi lepas, jangan memijat di daerah perut bayi ya Mams. Bayi usia 1-3 bulan dipijat dengan gerakan halus ditambah tekanan ringan. Bayi usia 3 bulan sampai 3 tahun bisa dipijat dengan tekanan dan waktu yang semakin meningkat. Awali pemijatan dengan sentuhan ringan, kemudian secara bertahap tambahkanlah tekanan pada sentuhan yang dilakukan, khususnya bila Mams sudah merasa yakin bahwa bayi mulai terbiasa dengan pemijatan yang sedang dilakukan. Perhatikan respon yang diberikan bayi selama pemijatan. Kalau bayi nangis atau jadi gelisah saat dipijat, berarti bayi merasa tidak nyaman.
Bisa jadi pijatan Mams terlalu keras atau suasana hatinya memang sedang kurang baik. Kalau si kecil merasa tidak nyaman, segera hentikan pijatan bayi dan cari waktu lain untuk memijatnya. Jangan memijat bayi dalam waktu 1 minggu setelah vaksinasi atau saat bayi sedang mengalami efek setelah vaksinasi seperti demam dan lain-lain. Jangan melakukan pijat bayi jika bayi sedang mengalami ruam pada kulit, masalah pada sendi, masalah pada tulang, atau saat bayi menjalani pengobatan apapun. Pijatan yang mengarah ke atas cenderung bersifat menstimulasi bayi, sedangkan pijatan yang mengarah ke bawah akan menenangkan bayi. Untuk bayi baru lahir, disarankan untuk melakukan pemijatan yang mengarah ke bawah. Jangan memijat bayi langsung setelah makan, tunggu sekitar 45 menit. Jangan membangunkan bayi khusus untuk pemijatan. Jangan memijat bayi pada saat bayi sakit. Jangan memaksakan posisi pijat tertentu pada bayi. Sebelum melakukan pemijatan, tuangkan baby oil atau minyak di tangan sesering mungkin. Sebaiknya pemijatan dimulai dari kaki, karena umumnya bayi lebih menerima apabila dipijat bagian kakinya dulu sebelum bagian lain dari badannya disentuh. Tanggaplah pada isyarat yang diberikan oleh bayi. Jika bayi menangis, cobalah untuk menenangkannya sebelum melanjutkan pemijatan. Jika bayi menangis lebih keras, hentikanlah pemijatan karena mungkin bayi mengharapkan untuk digendong, disusui, atau sudah mengantuk dan sangat ingin tidur. Mandikan bayi segera setelah pemijatan berakhir agar bayi merasa segar dan bersih setelah terlumuri minyak bayi atau baby oil. Namun kalau pemijatan dilakukan pada malam hari, bayi bisa diseka dengan air hangat agar bersih dari minyak. Demikian Mams, manfaat dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pijat bayi. Yuk mulai rutin memijat bayi sendiri Mams, agar si kecil bisa mendapatkan banyak manfaatnya. Selamat mencoba Mams.